Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Haryani Leon, masih bareng Kak Foni. Kita ada di konten Diobrolin. Kalau teman-teman punya masalah, teman-teman lagi kecewa atau lagi sedih, itu enaknya diobrolin, bisa sama sahabat, sama keluarga, ataupun sama orang-orang terdekat kalian. Nah, kita udah beberapa episode kita udah ngobrolin tentang kesepian, tentang minder, tentang bullying, ya, dan topik-topik lainnya lah ya. Nah, ada satu topik yang menurut gua agak sering kita, mungkin beberapa kali kita denger, kita omongin, tapi agak tabu gitu kadang-kadang untuk diungkapkan gitu. Kenapa tabunya? Karena menuduh tidak bisa dan dilakukannya secara tidak sadar katanya. Katanya nggak sadar ya? Iya. Nah, gue mau bahas tentang klepto nih kak, kleptomania. Sebenarnya waktu gue pengen bikin ide tulisan ini tuh nggak tahu kenapa kepikiran, terus tiba-tiba gue lagi nonton film. Lagi nonton film dan dia itu klepto dan dia ternyata nggak sadar ngelakuinnya. Gitu. Dia bilang? Iya. Kalau dari ininya ya, dari filmnya. Oh, dari filmnya. Filmnya sih pemeran ini bilang dari secara secara dialog dia bilang dia tuh nggak sadar melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, untuk Kak Foni yang lagi sekolah psikologi, klepto itu di psikologi itu penyakit bukan sih? Iya, itu gangguan. Gangguan mental. Bukan Gangguannya. Jadi klepto itu ada gangguan di otaknya dia. Hah? Gila. Apa dong? Bukannya gila. Nah, ini yang mesti dipahamin buat teman-teman semua. Sebenarnya yang namanya gangguan gangguan gila itu ya. Gila itu kan nggak waras gitu ya. Orang berpikir bahwa orang yang keganggu otaknya itu gila gitu. Enggak, itu banyak macam-macamnya gitu. Oke. Yang macam-macamnya. Nah, ada yang memang orang ada gangguan karena gimana nurunin bahasanya gimana ya? Ada jaringan saraf. Jaringan sarafnya itu yang keganggu. Oh gitu. Gitu. Jaringan sarafnya yang keganggu itu yang mengakibatkan dia bisa melakukan sesuatu. Gitu. Biasanya klepto itu mengalami gangguan. Biasanya klepto itu karena apa kak? Umumnya ya. Nah, klepto itu adalah ketidakmampuan, kegagalan seseorang untuk mengontrol apa? Keinginannya dia mengontrol untuk mencuri. dirinya. Mengontrol dirinya untuk mencuri, untuk ngutil, untuk ngambil sesuatu gitu. Kenapa kontrol dirinya itu mencuri gitu? Kontrol dirinya mencuri. Kenapa itu? Karena buat kepuasannya dia aja sih. Jadi gini, ada penyakit lain gak sih? Maksudnya secara psikologi ada penyakit lain untuk di bidang khusus itu gitu. Kalau klepto kan untuk mencuri. Kalau yang lain ada nggak misalnya? Yang lain? Untuk perbandingan aja bahwa emang ada gitu. Kontrol diri ada. Misalnya? Bipolar itu kan dia nggak bisa kontrol diri juga. Oh, itu kontrol diri juga. Bipolar kan yang marah tiba-tiba. Marah tiba-tiba, dia nanti bisa senang tiba-tiba. Gitu. Iya. Oke. Klepto ini gitu. Tidak bisa mengontrol dirinya untuk mengambil barang. Untuk mengambil barang. Oke. Gitu. Gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada namanya neurotransmitter itu jaringan saraf itu yang keganggu. Akhirnya ada di otak itu ada zat kimia namanya serotonin. Nah, serotonin itu yang mengatur suasana hati dan emosi dia. Gitu. Nah, itu
bisa mempengaruhi seseorang gitu ya. Nah, kadar serotonin yang cukup rendah biasanya pada orang-orang yang memiliki kecenderungan berperilaku yang meledak-ledak. Nah, itu tadi yang bisa dibilang akhirnya larinya kemana, bisa ke bipolar, bisa ke klepto gitu, karena serotoninnya itu rendah gitu. Klepto keturunan nggak sih? Bisa keturunan secara gini, jadi kalau kalau bipolar kalau bipolar mungkin nggak keturunan? Ada. Nah, kalau klepto, jadi gangguan itu ada juga genetik gitu ya, diturunkan secara genetik gitu, atau secara genetik maksudnya gini, lu gampang stres nih, iya, gitu ya, lu gampang stres, tapi dilihat ibu bapak lu enggak, iya, gitu kan, saudara-saudara lu enggak, lu lihat lagi ke atasnya, kakek lu, atau nggak usah jauh-jauh kakek lu deh, tante-tante lu ada nggak yang seperti itu, gitu. Nah, itu pasti ada garis, kalau yang disebabkan genetik itu pasti nurunnya dari genetik. Klepto? Nah, kalau klepto itu sebenarnya kalau menurut penelitiannya sih nggak diturunkan secara langsung, tapi dia lebih ke pola asuhnya. Orang tuanya ya. Orang tuanya mungkin ada yang seperti itu. Aneh nggak sih kalau klepto keturunan? mereka keluarga gitu ya klepto. Pas di rumah bingung. ini barang siapa tiba-tiba ada di sini gitu. Kalau enggak barang anaknya ngambil barang orang tuanya ngambil barang anak. Saling ngambil gitu ya, saling ngutil gitu. Tapi enggak cuma paling di pola asuh ya. Ya, berarti kalau keturunan enggak. Jadi karena dia sehari-hari ketemu sama orang tuanya seperti itu gitu kan, atau lingkungannya seperti itu yang membentuk dia menjadi itu sih. Kesenangannya apa sih biasanya kalau mungkin yang Kak Foni tahu di yang Kak Foni pelajarin, mungkin yang tahu gitu. Kesenangan apa yang dirasain seorang klepto? Nah, itu kan tadi dibilang karena serotonin itu ya. Dia punya perasaan tuh yang meledak-ledak gitu. Ada sensasi tersendiri. Ada sensasi tersendiri di dalam dirinya kalau dia ngelakuin itu, dia merasa puas gitu. Padahal sebenarnya barang-barang yang diambil mungkin bukan barang yang berharga, bukan barang yang berharga, terus atau bukan barang yang dia perlu gitu. Nah, itu cuman dia pengen dapat sensasinya aja sih, untuk kepuasan hatinya dia. Kita tahu seorang klepto itu apa, Kak? Maksudnya? Kita akhirnya bisa apa ya bahasanya, bisa bilang bahwa orang ini tuh klepto akhirnya. Klepto apa enggak gitu ya? Iya. Nah, itu yang memang agak agak sulit untuk dibedakan gitu. Jadi ada gejala-gejala, mungkin nanti dibahas lain waktu kali ya, gejala-gejalanya itu. Ada gejala-gejala waktu kita bisa bilang dia gangguan itu kan ada gejala yang harus dipenuhin, gitu kan, dalam beberapa waktu gitu. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, kenapa dari mana kita bisa tahu dia klepto apa enggak? Ya tentunya waktu kita sering bergaul sama dia gitu. Seberapa sering dia ngelakuin itu gitu. Kalau kita cuma lihat sehari sekali dua kali itu belum bisa kita langsung judge, oh ini orang klepto. Emang pengen nyuri aja jangan-jangan tuh. Emang sengaja aja gitu. Soalnya SMP gue pernah, temen gue tuh pertama kan kita kayak kalau kehilangan pulpen tuh masih dalam hal normal, isengnya temen yang gak bawa pulpen terus ngambil gitu. Hari pertama tuh kita masih kayak pulpen gue hilang lagi nih, ya udah beli terus pinjem gitu. Wah, pulpen kita hilang lagi nih, terus yang sebelah pulpen gue kemana gitu kan. Tiba-tiba ada satu temen di dalam tasnya tuh ternyata banyak pulpen. Nah, itu bisa jadi itu memang dia itu klepto kali ya. Jadi dia kalau mau dibilang nggak sadar, dia bukan nggak sadar ya nih, karena itu kan dorongan hatinya dia gitu loh. Tapi maksudnya gini, kalau nggak sadarnya mungkin nggak sih dia nolak ya, nggak tahu juga ya.
dia nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak kan? Dia nggak bisa nolak. Jadi bukannya dia yang nggak sadar, gimana ya, nggak sadar. Misalnya kita ngomong nih keceplosan gitu ya, aduh ngomong keceplosan nggak sadar, gue tadi ngomong itu gue nggak sadar tuh gitu, misalnya gitu. Bukan yang seperti itu gitu. Tapi dia nggak bisa nolak hasratnya dia itu untuk ngambil. Dia nggak bisa kontrol itu, makanya tadi gue bilang ada pengaruh dari otaknya dia mengganggu itu. Nah, orang-orang klepto itu biasanya dibarengi dengan orang-orang yang punya gangguan lain seperti bipolar. Nah, itu. Terus ada gangguan kecemasan, terus ada gangguan kepribadian juga gitu. Jadi nggak khusus dia punya gangguan klepto gitu sih, enggak. Pasti ada pemicunya juga gitu. Ya, karena aneh gitu, karena pulpen gitu kan. Itu dia yang diambil bukan barang-barang yang tiba-tiba tuh banyak di tasnya kita nemuin. Kita kan bilang kita waktu itu kan agak mungkin bukan sepele ya, kita cuman kayak klepto itu kan kayak dulu tuh kayak cuma bercandaan, lu yang suka nyuri-nyuri hal-hal kecil kan, jadi nggak pernah diseriusin gitu. Kayak kayak cuma kita jadi kan jadi bahan ceng-cengan doang kan. Klepto lu kita ambil lagi pulpennya gitu. Tapi besok hilang lagi, makanya gue bilang kayak aneh banget orang bisa ngambil pulpen dan sampai dikumpulin doang gitu maksudnya. Nah, yang di film ini, kalau gue nonton film ini, dia tuh nggak cuma ngambil, dia nuker. Ya, ada yang begitu. Ada ya. Jadi ya yang di film ini gue lihat dia lagi pakai sepatu, nyoba-nyobain sepatu baru tuh. Gue pikir mau diambil kan. Ternyata sepatunya yang dipakai ditukar sama sepatu yang baru di toko. Ada yang begitu. Ada yang gini nih. Ini udah diambil nih. Udah diambil. Terus ya mungkin tadi yang lo bilang di waktu ngambil dia nggak sadar gitu ya. Terus nanti tapi dibilang sadar nggak dibilang sadar enggak juga. Dia tahu dia sadar. Gitu. Tapi nanti begitu udah diambil, dia udah dapat barang itu bisa dibalikin lagi sama dia. Bisa. Ada yang begitu. Bisa nggak sih dikasih ke orang nggak? Ada. Jadi sebenarnya ya itu tadi kan, dia sebenarnya ngambil itu bukan buat kebutuhannya dia, barang itu ya, bukan buat kebutuhannya dia sebenarnya dia nggak perlu barang itu, dia hanya untuk memenuhi keinginannya aja, gitu. Nah makanya dia ambil, ada yang dikembaliin lagi, gitu, atau ada yang misalnya dia udah jauh kemana itu dikasih ke orang. Soalnya gitu. Yang di film ini tuh dikasih buat kado. Dan ketahuannya yang dikasih ini yang punya barang nggak mau dijual. Oke. Jadi ceritanya yang si klepto ini ngambil perhiasan, ya kan kayak mutiara gitu. Nah ternyata dikadoin. Nah yang ngadoin ini mau jual itu. Ternyata kalau mutiara sedikit itu kan ada apa namanya kayak surat-suratnya. Dia nggak punya surat-suratnya, akhirnya dituduh lah dia mencuri. Dan dia bilang saya ini bukan mencuri, ini kado. Ya akhirnya tahu lah kok lu nyuri gitu. Maksud gua kok bisa barang hasil curiannya dijadiin kado gitu. Dan dia nggak tahu resikonya gitu Kak. Maksudnya resiko itu kan barang curian, barang mahal gitu maksudnya gitu loh. Dia nggak peduli itu. Berarti nggak peduli dia nggak sepeduli itu ya. Pokoknya kayak dalam hasratnya di depan mata dia kayaknya ini harus gua ambil kayaknya harus diambil berarti. Atau kadang randomnya misalnya bukan berarti misalnya nih ada barang gitu ya, ini HP nih, dia ngeliat HP gini, oh gue mesti ambil ini nih, mesti ambil ini. Enggak, dia keinginannya nggak begitu. Enggak apa itu terencana kayaknya ya. Iya, kalau itu kan terencana kan. Tuh berarti dia enggak. Dia enggak. Bisa jadi lihat depan matanya dia ambil. Begitu dia ada dorongan untuk ambil barang yang ada di, makanya kan kadang di mall atau di supermarket gitu kan, di minimarket gitu, dia main ambil aja tuh. Dia nggak milih. Iya. Enggak gitu. Iya. Dia main ambil aja. Makanya kenapa bisa dia balikin lagi tuh barang. Gitu. Pokoknya hasratnya dia untuk mengambil udah terpenuhi. Gitu. Mungkin nggak sih seorang klepto nyesel? Bisa. Waktu dia udah ambil, dia mikir. Berarti sadar dong. Sadar. Dia tahu. Sadar dong dia berarti habis nyuri ya. Kalau dari beberapa sumber yang gue baca, itu dia nyesel.
Bisa nyesel ya. Itu. Makanya kadang suka dikasih ke orang kan, suka dikasih ke orang atau dia kembaliin. Oh gitu. Dia malu nggak? Dia malu. Berarti bisa nggak orang menyadari bahwa dirinya klepto? Bisa jadi dia sadar. Gitu. Tapi dia nggak tahu cara apa namanya, cara ngatasin dirinya. Iya maksudnya, tapi masa dia sadar gitu, kayak kan orang nggak mau dong kayak mengakui diri pencuri. Iya pasti begitu. Nah dia mungkin nggak menyadari kayak gua tuh manusia itu nggak mau iya, ngejudge diri sendiri nggak mungkin. Nah gangguan yang ada dalam dirinya. Nah itu gitu. Ketika ada orang memiliki gangguan klepto dalam dirinya, mungkin gak dia sadar, gue gua klepto nih. Mungkin dia sadar, tapi dia nggak mengakui itu, dan dia tidak berani mengakui itu. Kenapa? Karena orang pasti menjudge dia kan. Bukannya nolongin dia gimana caranya keluar, tapi lebih menjudge. Umumnya ya. Pastilah. Umumnya lebih menjudge dia. Soalnya kan ini tipis-tipis kriminal. Iya gitu. Apalagi kalau orang nggak tanpa apa namanya, tanpa tahu nih tiba-tiba. Iya. Oh lu ngambil, udah main bawa aja. Ya gitu. kalau kita lihat sekali udah pasti kriminal soalnya. Iya. Kita nggak tahu di rumahnya banyak sebenarnya. Atau udah mungkin banyak yang udah disumbangin ke orang-orang, kan kita juga nggak tahu gitu kan. Ini gue tadi habis nemu ini gitu. Iya, padahal kan, dia iya, tahu. Oh nih tadi gue ngambil nih, salah, gue mau balikin, gue malu, udah gue kasih ke lu aja deh, gue kasih ke temen gue gitu. Yang bikin susah temennya. Iya. Mau dijual, handphone gua nih. Begitu lah, ini kan HP gue nih, lu ngambil ya, lu Iya. laptop ya, padahal enggak. Nah, Gitu. kalau cara ininya Kak, Apa tuh? mencegahnya misalnya, anggaplah kita udah tahu bahwa Udah tahu. si A ini klepto. Iya. Cara ininya ya, Nyegahnya dia supaya negor, ngambil. cara negor atau mencegah dia supaya nggak ngambil lah. Karena hasratnya tinggi. Gak bisa. Ini masalahnya, ya kan? Dia harus terpenuhi itu. Itu masalahnya, itu hasratnya dia. Gimana cara kita negor dia atau cegah dia supaya dia nggak ngambil? Masalah kalau Kak Foni bilang tadi hasratnya tinggi. Orang hasrat tinggi tuh bakal susah dicegah masalahnya. Bisa. Memang harus ada orang-orang yang ngingetin dia nih. Wah ribet juga ya. Gitu. Harus didampingin terus berarti. Harus didampingin. Dan itu dia bisa sembuh nggak sih Kak? Bisa. Sorry, gue minum deh. Kira-kira klepto gue sampai keselak. Itu bisa. Tapi lu nyampeinnya itu harus pelan-pelan. Lu nggak bisa langsung konfrontasi, lu klepto ya gitu kan karena kebiasaan orang-orang kita itu apalagi kalau teman sendiri gitu ya, main nyeplos aja, klepto lo begini. Sebenarnya dia tahu dirinya begitu gitu. Orang-orang yang punya gangguan itu kayak bipolar itu sebenarnya tahu dirinya itu punya gangguan. Tapi bagaimana mereka kenapa nggak mau ungkapin itu? Ya itu, orang kalau bilang gue punya gangguan ini, oh lu gila lu nggak waras lu, nah itu, dan akhirnya membuat mereka semakin terpuruk gitu loh. Makanya harus dikasih taunya gimana ya, pelan-pelan, kasih taunya pelan-pelan gitu, mungkin lewat bercandaan gitu kan. Gitu. Nah terus diingetin bahwa klepto itu merupakan gangguan kesehatan mentalnya dia. Karena pengaruh dari tadi kerusakan otaknya gitu ya, ada sarafnya yang rusak. Itu yang mesti dikasih pengertian sama dia gitu. Jangan kita langsung kasih tahu dia itu bukan karena cacat karakter. Artinya ya emang lo maling gitu, atau lo memang yang kriminal. Lu butuh uang. Yang kriminal gitu ya. Jadi dia nggak butuh. Pencuri yang kriminal gitu. Padahal dia nggak butuh itu ya. Dia memang karena dia punya penyakit gitu. Itu mesti dikasih tahu pelan-pelan. Emang mesti ekstra sabar sih gitu. Nah jadi kalau udah kayak gitu, waktu dia tahu jangan nyalahin sama jangan nuduh gitu tadi. Makanya dia bilang lu kayak klepto lu. Kalau baru sekali 2 kali udah pasti nuduh sih. Cuma kalau teman baik udah pasti tahu, wah ini banyak di rumah lu ya. Bahkan bisa minta jangan-jangan. Tapi kayaknya skillnya jago kali kayak. Jago ya? Enggak, berarti kan klepto tuh rata-rata ahli dan nggak ketahuan kan.
Berarti kan hasratnya ini didampingi dengan skill. Gimana sih dia nggak ketahuan? Supaya nggak ketahuan apa? Gimana dia nggak ketahuan gitu? Iya kan? Itu kan sama aja gini nih. Orang narkoba. Ya, orang pakai narkoba. Kalau dia udah nyandu, dia jago loh ngumpetinnya. Iya. Transaksinya dia jago loh. Iya. Gitu. Ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu. Dia jago. Gitu. Dia cari berbagai cara, walaupun nanti mungkin suatu saat pasti ketangkep kan. Iya pasti. Ketahuan lah, lu pakai nih, lu pecandu gitu. Ketahuan gitu. Tapi ya itu tadi karena udah kebiasaan gitu kan, dengan apa namanya, dengan hasratnya dia keinginannya yang mendorong dia untuk ini, ya udah dia gampang aja tuh ngambil. Berarti gitu. Klepto gua rasa nggak mikir resiko ya. Nggak, tapi sesudahnya dia mikir. Sama sih kayak gua, sama kalau kayak kita pikir ke pecandu ya, pecandu kan nggak mikirin resikonya. Yang penting gua pakai dulu. Kalau yang klepto yang penting gua ambil dulu. Ngeri juga. Jadi dia nggak mikir gua mau ngambil nih, tapi ntar kalau gua ketahuan, dia nggak mikir. Iya, nggak mikir kayak gitu berarti ya. Udah main jalan-jalan aja. Cuman waktu dia udah dapet gitu, baru tuh mungkin hormonnya turun, dopaminnya turun gitu kan, baru dia gue salah, udah gue kasih ke orang. Gue tuh masih agak ini sih, agak apa ya, istilahnya agak kaget atau enggak agak wah gitu sama maksudnya ya skillnya itu loh, maksudnya dia kan canggih banget gitu. Iya, dia kan punya hasrat untuk mencuri. Kenapa Tuhan tuh ngasihnya sepaket gitu, hasrat yang tinggi, ya, skillnya juga tinggi, skillnya juga dimasukin gitu. Hasrat mencurinya tinggi, ngambilnya tinggi, tapi kenapa didampingi dengan skill mencuri yang hebat gitu, tangannya gitu, kan keren juga. Kenapa itu berdampingan gitu? Mungkin kan ada hasrat tinggi, lakuinnya nggak bisa kan? Ada kan orang kayak begitu. Ini kenapa paketnya bagus gitu? Ya karena kan udah kebiasaan. Orang semakin biasa untuk kan untuk awal-awal masa iya sih Kak? Untuk awal-awal kan masih ketahuan gitu. Atau kalau misalnya orang, gimana sih orang yang udah kepepet gitu ya, ibaratnya gini deh, kan tadi dibilang klepto itu ada gangguan kecemasan gitu ya. Masuk orang yang punya gangguan kecemasan juga, atau orang yang benar-benar cemas, lo takut nih, takut gitu. Misalnya lo dikejar anjing, lo takut sama anjing, dikejar anjing, ada tembok tinggi di depan, lompat, lo terabas nggak? Terabas kayak gitu. Bisa nggak? Lo kalau sadar mikir nggak? Enggak sih. Ini gimana ya? Lo mikir nggak begitu? Enggak, pasti lompat pasti langsung. Begitu dia terdorong, ada barang apa di sini, ya disaut aja gitu. Gue mikirin kecemasannya sih. Gimana kalau barang yang dia ambil gagal, yang pengen diambil gagal, ketahuan, gagal aja gitu. Bukannya ketahuan. Oh, nggak bisa. Dia nggak berhasil ngambil yang barang yang dia pengen gitu. Kan dia mungkin stres atau apa gitu nanti efeknya. Ya misalnya nih dia di sini ada handphone kan, tuh tiba-tiba gue pengen ngambil, tapi yang punya udah ngambil duluan gitu, kayak kan pasti dia panik atau stres atau gimana gitu. Iya, karena hasratnya nggak sampai terpenuhi gitu. Iya, itu bisa jadi ya timbul, mungkin dia jadi uring-uringan, marah atau gimana gitu. Karena kan nggak terpenuhi. Hasrat yang nggak terpenuhi bikin jadi emosi. Ya, emosi gitu. Jadi kalau sembuh bisa Kak? Bisa. Cara nyembuhinnya gimana kira-kira? Ke dokter. Psikiater kah? Berarti karena dia jatuhnya udah ke psikiater? Iya. Orang-orang yang dengan gangguan mental yang apa namanya, dipengaruhi oleh ada gangguan saraf, fisik ya. Fisik. Saraf itu kan masuknya ke fisik. Organ. Betul. Organ tubuh itu harus psikiater yang nangani. Kenapa psikiater? Ya karena dia harus dikasih obat kan, antidepresan namanya. Antidepresan itu yang boleh ngasih hanya psikiater, dokter yang boleh meresepkan gitu. Kalau psikolog itu nggak boleh. Wah, ngeri juga ya.
kalau sampai punya. Makanya kalau udah sampai begitu, lebih baik kalau lu punya temen begitu langsung diarahin ke psikiater, atau untuk mendeteksi awalnya bener nggak dia klepto apa, bisa ke psikolog dulu, baru dilihat ya, dulu. Nanti bener nggak sih, itu kan melalui beberapa asesmen tuh pasti. Gitu. Kalau memang psikolognya bilang oh ya nih ya, memang gangguan ini, baru nanti psikolognya yang ngerujuk ke psikiater. Betul. Gua agak speechless sih kalau ngeliat orang-orang klepto gitu maksudnya. Karena kita nggak bisa nuduh mereka, cuman kalau pas ngeliat tuh kayak pasti kaget aja gitu. Lah kayak teman gua aja tiba-tiba di tasnya banyak pulpen. Kok kita mikir kayak lu ngapain sih gitu. Iya. Kok tiba-tiba pulpen di tas lu banyak tuh buat apa sih? Terus udah gitu anaknya nyantai gitu kan. Nyantai. Enggak yang merasa bersalah. Enggak ada ngerasa bersalah saat kita periksa tasnya. Banyak pulpen. Tapi dia ngakuin nggak itu dia ngambil? Enggak juga, diem aja. Enggak. Lu nggak tanya? Tanya lah orang di tas dia. Enggak, maksudnya ini pulpen siapa aja nih gitu. Kita kayak bilang lu ngambil ya, lu pulpen lu kumpulin gitu-gitu, lu mau lu jual lagi apa mau lu apain sih gitu. Lu bercandain gitu. Iya, kan tepatnya enggak gua enggak ngambil gitu jawabannya. Oh. Dia memang benar enggak sadar ya. Apa ya, malu mungkin. Ya, pasti bisa malu lah malu. Mengakui itu. Nih, iya, cuma jawabnya enggak. Ya cuma kan secara logika ya lu goblok. Itu kan di tas lu dan banyak. Masa yang ngambil orang lain masukin ke tas lu dan banyak, masa lu nggak sadar udah banyak? Itu udah lebih mungkin dia satu gini, pak itu. Mau dibalikin, gue balikin ya gimana, ntar teman-teman gue tahu gue suka ngambilin barang. Aneh kali ya, pas balik gitu. Juga pas balik temennya bilang gue udah beli lagi, pengen gue balik. Mungkin dia mikir daripada temen gue menyesal udah beli terus gue balikin. Itu dia. Gue tuh sempat aneh banget, bener sekarang aneh aja pulpen gitu. Kalau kita tuh untuk percandaan tuh kadang-kadang ya pulpen hilang, ya udah paling kerjaan si ini nggak bawa pulpen, terus pulpen kita diambil gitu. Tiba-tiba kita periksa di tasnya banyak tuh kayak benar-benar kaget. Karena pulpen tuh yang 2.000 kan harganya, maksudnya enggak yang istilahnya nggak berharga gitu. Iya benar gitu, bisa sampai satu tas penuh. Berarti satu pak ada lebih, itu satu pak pulpen itu kalau dikumpulin. Nah, lu ngapain sih gitu. Tetap kayaknya kalau kita ngeliat orang klepto tuh kayak paling pertanyaan gitu tuh, lu ngapain sih ngambil itu gitu. Nggak habis pikir kitanya. Iya, kadang-kadang tuh barang-barang yang nggak penting banget sih memang bener. Iya. Kayak apa ya, gue pernah lihat ya di film-film itu tuh kayak ikat rambut. Hal yang nggak penting kok memang. Iya, jarang yang hal-hal mewah tuh jarang yang diambil. Kalau yang mewah ada kemungkinan dia bukan klepto lagi, emang niat ngambil. Ya tapi kan bisa aja misalnya dia lagi di pameran berlian atau apa. Iya, tiba-tiba. Cuman yang gue mau sampein gini, untuk kasus gangguan ya, buat teman-teman di rumah juga nih, waktu kita ngelihat orang bergejala gitu, gejala gangguan, oh ini kok orang aneh ya sikapnya gitu, oh ini orang kok aneh ya perilakunya gitu, itu kita mesti aware. Kita mesti aware karena itu tadi yang lu bahas, ada orang-orang yang dia nggak nyadarin bahwa dirinya ada gangguan itu. Yang kedua, dia malu untuk ungkapin itu pasti. Nah kita mesti aware buat teman-teman juga gitu. Kalau memang diri lu merasa udah mulai ada sesuatu nih, lu jangan takut cerita sama orang yang memang bisa lu percaya. Karena apa? Itu bisa bantu diri lu sendiri paling enggak. Walaupun mungkin masalahnya nggak selesai, tapi paling nggak tingkat stres lu turun. Ke ini juga masih awam sih Kak, ke apa namanya, orang pergi ke psikolog tuh masih masih awam kok. Dipikir awam. Dipikir juga bukan tabu. Iya, dipikir tuh kayak gue nggak stres itu kali harus ke sana gitu. Karena orang berpikiran bahwa yang ke psikolog itu, yang ke sekitar harus gila dulu. Memang orangnya udah gila, yang udah benar-benar dia nggak sadar gitu. Iya. Nah, justru selagi lu sadar harusnya itu lu pergi. bisa diobatin lebih
cepat gitu kan, diatasi lebih cepat daripada nanti akhirnya lo istilahnya kalau orang Betawi bilang lo udah kasep gitu, akhirnya udah apa ya, udah parah lah kalau penyakit parah. Gitu kan lo udah susah gitu. Ya lu nggak bisa ke psikolog lagi, lu ke Grogol. Iya betul. Ya maksud gue kenapa tabu sih? Gue pernah nyaranin temen gitu, maksud gue kayak update story ini, update status gitu kayak galau, sedih gitu-gitu. Gue bilang, ya gue nggak tahu temennya dia siapa gitu. Tapi kalau orang sampai update kegalauan di medsos kan berarti dia nggak punya teman untuk cerita kan. Betul. Gue saranin lu ke psikolog aja cerita. Gue bilang gue nggak sestres itu kali. Lu kata gue gila sampai gitu. Maksud gue banyak di luar sana atau teman-teman yang nonton video ini nggak harus stres dulu, nggak harus gila dulu. Lu pergi ke ini ke psikolog gitu. Bukan nggak harus stres itu pasti di setiap orang pasti ngalamin. Iya maksudnya nggak sampai jangan harus sampai lu depresi maksudnya nggak depresi gitu karena orang yang update status galau atau cerita-cerita di medsos sudah pasti nggak punya teman cerita biasanya. Kalau punya pasti diceritain ke temennya kan. Stres selama lu masih bisa nanganin is okay. Iya. Tapi kalau sampai lu udah benar-benar hopeless, itu mending lu cari orang deh. Kalaupun nggak ke psikolog ya. Iya. Kalaupun nggak ke psikolog, paling nggak lu cari teman untuk cerita. Ya cari, ngobrol. Ya ketemuin ya gitu. Daripada lu update di medsos, jawabannya malah lebih random dan bikin lu malah terpuruk gitu. Syukur-syukur lo ketemu gua kan. Gua saranin yang bagus gitu. Bahwa lo ketemu orang random, mabuk aja kita yuk, ngilangin depresi. Iya. Gitu kan. Apalagi sampai bunuh diri kan, asuransi lo nggak bisa ditarik. Asuransi jiwa lo nggak kepake bunuh diri. Asuransi jiwa lo nggak kepake, sayang kan. Nyusahin orang tua lagi lo, aduh. Ngubur lu mahal coy. Ngubur ada makan nih, lu nggak tahu. Lu mati enak, nggak pusing ya. Yang ditinggalin kan harus bayar kuburan. Jadi sebelum lu bunuh diri, kalau lu punya masalah mending cerita-cerita ke temen, ke sahabat ya. Kalau emang mereka nggak ngerasa lu nggak nyaman, ya ke psikolog lah jawabannya gitu. Sekarang mungkin ada orang-orang yang gini nih, apa? Dia takut untuk tatap muka ya. Ngobrol langsung. Kan udah banyak tuh sekarang psikolog yang buka jasa online. Ya, lu nggak perlu ketemu sama dia. Tapi suatu saat waktu nanti lu berkelanjutan, lu pasti akan ketemu juga sih. Tapi paling enggak di tahap awal itu untuk mengurangi rasa cemas, rasa malu lu, ya bisa cari aja yang di online. Udah banyak kok sekarang. Orang Indonesia sekarang udah mulai terbuka pikirannya bahwa gue bukan promosi diri tentang itu ya, nggak seperti itu juga. Tapi gini, kalau sekarang lagi didengung-dengungin tuh kita punya mental yang sehat gitu loh. Mental health apa? Kalau lu punya mental yang sehat, lu mau berkarya apapun lu pasti bisa deh. Jadi gitu. Sampai ada harinya kan? Ya. Kesehatan mental dunia. Sedunia. Berarti, baru beberapa minggu yang lalu tuh kita. Berarti kan emang pada lagi banyak orang yang kepikiran tentang kesehatan mental kan, peduli gitu. Sampai kerja aja kalau bisa ikutin Amerika, work life balance. Betul. Sekarang ya itu dia tuh. Iya, lagi didengungin gitu. Karena ya ini kayak tadi yang kita bahas klepto itu bukan hanya satu. Oh dia gangguan klepto, enggak. Tapi kenapa bisa dipicu karena dia mungkin punya bipolar, punya gangguan bipolar, terus punya gangguan kecemasan, gangguan kepribadian juga. Itu juga mesti hati-hati. Ya kalau hidup lo nggak mau kayak Joker ya. Joker, orang baik yang tersakiti. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang kalau ngerasa dirinya klepto atau malu lah, kalau yang kita bahas sih dia sadar, cuman pasti nggak mau ngejudge dirinya kan, bahwa dia pencuri gitu, nggak mungkin. Ya bisa maksudnya bisa cari ini kali ya, psikolog buat
ngobrol, buat cari tahu gitu. Seringnya cari teman yang bisa dipercaya, tapi ya yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Jangan malah update di status malah. Ketika lu cerita malah dijudge kan. Iya, Ternyata lu yang ngambil ini barang gua. malah jadinya kriminal nanti. Malah kalian bukan buat curhat, malah jadi berantem. Oke, itu aja tema hari untuk yang ini tentang klepto. Semoga ada pesannya dan nilainya. Mungkin teman-teman yang ngerasa ada sahabat atau temennya yang kayaknya temen gua nih gitu, mungkin bisa ditegur dengan baik-baik, dengan apa ya, dengan lemah lembut, pelan-pelan diarahkan lah. Lu klepto ya. Ya, gitu ya. Bisa di-share ke story WA-nya biar banyak yang nonton, jadi banyak orang tahu. Jangan malu untuk pergi ke si Holo. Jangan tunggu gila dulu. Si Holo bukan nanganin orang gila. Kalau teman-teman ada yang mau request mau bahas apa, teman-teman boleh taruh di kolom komentar, mungkin nanti bisa kita bahas gitu. Itu aja dari kita berdua, gua Andi, gua Fani. kita pamit, bye bye.